Baik, untuk yang berikutnya, saya kasih contoh video tentang impuls. Nah, kita lihat di sini. Ini ada seorang yang mendemonstrasikan melempar telur ke suatu dinding yang berbeda. Kita lihat. Same mass. I'm going to try to throw each egg with the same velocity. That means they have the same momentum. Nah, telur pertama pecah. Kemudian di demonstrasi kedua, telur kedua tidak pecah. Telur pertama pecah karena gaya yang diterima telur lebih besar dibandingkan selang waktunya. Nah, sedangkan di telur yang kedua tidak pecah karena selang waktunya lebih besar dibandingkan gayanya. In fact, so much smaller that it doesn't even crack the egg shell. Now let's relate this to, here's my favorite. Oke, dari video tersebut menggambarkan bahwa di dinding yang keras, gaya yang terima telur lebih besar dibandingkan selang waktunya. Jadi semakin kecil selang waktunya, maka gaya yang terima telur semakin besar. Lalu yang kasus yang kedua, telur menerima gaya yang sangat kecil hingga telur tidak pecah, tetapi selang waktunya besar. Maka kalau dalam pembuatan mobil yang safety, ketika terjadi tabrakan pada setir mobil akan keluar airbag. Fungsinya adalah untuk melindungi kepala ketika terjadi benturan. Selain itu juga contoh lain adalah helm. Nah, helm kenapa bagian dalamnya diberi busa? Nah, tujuannya agar gaya yang diterima kepala ketika benturan dengan aspal itu sangat kecil. Nah, yang paling bagus adalah sampai tidak merasakan adanya benturan. Nah, dan tujuan GAPS adalah memperbesar selang waktunya. Nah, itu adalah penerapan impuls. Jadi kalau dari persamaan impuls itu adalah gaya dikalikan selang waktu atau perubahan momentum. Baik, kita kembali lagi ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4, seorang anak menendang bola yang mula diam dan masanya 400 gram dengan gaya 10 Newton. Jika waktu persinggungan kaki anak dengan bola 0,2 second, tentukan impuls dan kecepatan bola saat setelah ditendang. Nah, dari kasus yang nomor 4 ini, posisi bola itu dalam posisi diam. Berarti kecepatan awalnya, V1-nya itu adalah 0. Nah, V1-nya adalah 0. Masanya 400 gram itu harus diubah ke dalam kilogram, 0,4 kilogram. Kemudian anak tersebut memberikan gaya sebesar 10 Newton. Nah, dalam selang waktu 0,2 detik. Di sini kita diminta mencari impuls dan kecepatan akhir. Nah, kita gunakan step 1. Step 1 di sini adalah I sama dengan F kali delta T. Kenapa kita pakai ini terlebih dahulu? Karena F dan delta T-nya ini sudah diketahui semua. Maka kita cari pakai step 1 ini. Maka kita masukkan nilai F-nya 10, delta T-nya 0,2. Nah, 10 kali 0,2 adalah 2 Newton second. Nah, karena gaya sudah dalam Newton, waktunya sudah dalam second, maka 2 Newton second. Kemudian yang step kedua, itu kita gunakan hubungan ini, I sama dengan M kali V2 min V1. Nah, posisi diam bolanya, kemudian ditendang, berarti kan posisinya kan searah ya, searah dengan arah tendangan kaki menendang bola itu kan searah. Jadi posisi V2 itu ini plus karena searah dengan V1. Kecuali ketika bola dari kanan terus ditendang ke kiri. Nah, itu maka nanti akhirnya nanti di sini kasih tanda min V2 seperti kasus yang soal nomor 3. Nah, sekarang kita masukkan I-nya kan 2. Kemudian masanya 0,4 dikali V2 min 0. Nah, V2 kurangi 0 adalah V2. Maka kita
bagi 2 bagi 0,4. Nah, ini hasilnya adalah 5. Nah, di ruas kanan itu nanti tinggal V2. Maka ketemu kecepatan akhir ketika diberi garis 10 Newton adalah 5 meter per second. Nah, di sini kalau betul itu poinnya 4. Kalau salah kasih poin 2. Nih, untuk kasus yang nomor 4. Lalu yang kasus yang nomor 5, prinsipnya sama, hanya perbedaannya adalah sekarang dicari impuls dan selang waktunya. Jadi prinsip dasarnya juga sama. Di sini bola bermassa 0,5 kg yang berada dalam keadaan diam. Nah, ini seperti soal nomor 4 tadi. Berarti V1-nya 0. Dipukul secara horizontal, berarti searah dengan gaya 80 Newton sehingga bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Nah, sekarang V2-nya sudah diketahui 6 meter per second. Nah, nanti di sini V2-nya plus atau min? Di sini V2-nya plus karena apa? Karena dari posisi diam berarti kan kaki menendang searah horizontal. Nah, tidak berlawanan, maka nanti V2-nya plus. Nah, diminta mencari impuls dan selang waktu ketika kaki menyentuh bola. Nah, langkahnya sama. Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahui. Di sana massa sudah dalam kilogram. Nah, tuliskan V1-nya terus diam, terus F-nya 80 Newton, sehingga V2-nya 6 meter per second. Lalu gunakan step berikut. Step pertama yang kita gunakan yaitu I sama dengan F kali delta T. I sama dengan 80 kali delta T. Ya. Nah, ini kan nanti jadi persamaan ini. Nah, kita masukkan nanti di step kedua. Di I sama dengan M kali V2 min V1. I sama dengan 0,5 kali 6 min 0. 6 min 0 kan 6. Nah, kemudian I-nya tadi 80 kali delta T dimasukkan. Ganti ini. Sama dengan 3. Nah, 3 dari mana? 0,5 kali 6. Maka delta T sama dengan 3 dibagi 80. Hasilnya adalah 0,0375 second. Tuh. Jadi, selang waktunya sangat singkat sekali, 0,375. Dibandingkan kasus yang nomor 4, tadi 0,2 dengan 0,0375, kita ini. Jadi gayanya yang diterima lebih besar. Oke, itu kasus yang nomor 5. Baik, kalau betul poinnya 4, kalau salah poinnya 2. Kemudian cara menilainya adalah jumlah poin kali 100. Nilainya silahkan nanti dibulatkan ke atas. Jadi kalau misalnya 82,5 jadi 83. Nah, tapi kalau 8,4 dibulatkan ke bawah jadi 8. Itu nanti apa penilaiannya. Oke, untuk pembahasan soal tentang impuls dan momentum itu silahkan dihitung terlebih dahulu.